dari programnya Ridwan Kamil yang bikin mobil curhat. Mungkin curhat. Iya. Mas Pram tuh bilang kalau lebih baik curhatnya itu sendiri saja. Nah, tanggapan dari Pak Suswono bagaimana dan apakah akan ada program yang akan dibuat? Ya, itu sebetulnya mengkopi saja dari yang telah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil ketika jadi wali kota di Bandung. Ya, ketika dia jadi wali kota di Bandung, ternyata sangat bermanfaat dengan adanya mobil yang keliling. Ya, apalagi masyarakat kota itu tingkat stresnya kan tinggi. Ya, bahkan di Bandung itu pernah terjadi seorang anak SD yang kemudian menyampaikan curhat ya di mobil itu, karena di mobil nanti di apa istilahnya didampingi, di sana ada psikolog, ada ustadz, ada rohaniawan ya, ada apalagi psikiater ya. Jadi mereka curhat ya, di antara apa yang dicurhati oleh anak SD ini ya, dia ternyata karena orang tuanya sibuk dan sebagainya ya, kemudian dia dalam tanda kutip tidak diurus lah begitu ya. Jadi ada kegersangan yang unek-unek yang perlu dia sampaikan. Di sekolah pun ada yang membuli dan sebagainya. Itu ternyata ada ya. Anak SD pun ternyata melakukan itu, apalagi di Jakarta yang saya kira tingkat stresnya dengan macetnya ya, yang terus kemudian secara periodik juga ada banjir dan sebagainya, pasti membutuhkan itu ya. Nah, jadi ya kalau tentu yang secara pribadi kita buka juga, bukan berarti lalu hanya dengan mobil. Tentu yang sifatnya pribadi itu akan jauh lebih banyak lagi ya, yang tentu bisa kita buka. Tetapi untuk mereka yang mungkin tidak bisa apa istilahnya mendatangi satu tempat ya, maka mobil inilah yang mendatangi mereka berkeliling begitu Pak ya. Kan ini banyak kabar kalau misalnya Pak Suswono itu lebih terhadap masyarakat yang menengah ke atas. Nah, mungkin tanggapan dari Bapak nih, bagaimana kalau sekarang kan Bapak lagi waktu Bahari ini yang bisa dibilang mewakili dari masyarakat dari menengah sampai menengah ke bawah. Jadi katanya banyak kabar bahwa Bapak itu lebih pro ke masyarakat menengah ke atas. Nah, mungkin tanggapan dari Bapak dari kabar tersebut. Ya, justru sebetulnya kebalik ya. Kalau saya kan apalagi dulu Menteri Pertanian ya. Itu justru waktu itu salah satu dari saya bagaimana menghambat inflasi di Jakarta, kita bikin yang namanya urban farming ya. Kan di masyarakat kota Jakarta lahan-lahan sempit, tetapi jangan menyerah bahwa lahan sesempit apapun sebetulnya kalau masyarakatnya mau berbuat sesuatu itu bisa ya. Nanam cabai kan bisa pakai polybag, matahari bersinar tiap hari, sayang nggak ada yang tangkap ya. Nah, jadi ini justru waktu itu saya gerakan, makanya program waktu itu namanya KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari ya. Dan ini akan kita gerakan juga. Dulu kami bekerja sama dengan kalangan komunitas arsitek. Nama programnya apa? Indonesia Berkebun ya. Itulah bentuk dari Indonesia Berkebun adalah dengan urban farming ya, pertanian kota ya. Ternyata berhasil ya. Cuma sekarang saya banyak melihat sudah tidak jarang lagi yang masih mempertahankan itu. Nah, ini akan kita hidupkan. Syukur-syukur ke depan, Mbak, rumah-rumah di Jakarta tidak lagi pakai genteng, Pak. Jadi didak aja. Nah, nanti kita bikin pertanian di atas rumah ya. Bisa. Jadi justru kami akan concern ya, termasuk tadi soal perumahan, kan itu justru kita sasarannya adalah masyarakat yang ke bawah, menengah ke bawah, karena yang ke atas, menengah ke atas kan bisa beli sendiri ya. Siapa yang bisa mengakses atau beli apartemen? Kan mereka yang punya uang ya. Tapi mereka justru ini yang hidupnya sangat, bahkan di Jakarta masih sekitar 30% belum bisa mengakses air bersih ya, harus beli kan, itu banyak yang masih seperti itu. Nah, ini PAM Jaya ini mungkin akan kita supaya bisa memberikan akses, dan tentu memang ini infrastruktur yang harus dibangun agar yang 30% yang ternyata belum bisa mengakses, mudah-mudahan dalam waktu kepemimpinan kami nanti bisa seluruh rakyat Jakarta mudah-mudahan sudah bisa mengakses air bersih. Ini Pak, izin Pak. Dan ini dulu, bentar dulu. Ya, ini Pak. Gini Pak, selama ini kan kita dengar apa ya, yang rame itu adalah KJP Plus Pak. KJP. Ya, dimana periode sebelumnya dapat, tapi yang saat ini dihilangkan Pak. Ya, jadi intinya gini, program-program yang baik, ya, yang menguntungkan, yang meringankan
beban masyarakat, ya itu akan dilanjutkan. Intinya itu, bahkan bisa kita tambah, ya besarannya insya Allah kita akan tambah, ya jadi nggak usah khawatir. Apa yang sudah program baik yang dimunculkan di zaman gubernur-gubernur sebelumnya, apakah Pak Anies, Pak Ahok, Pak Joko Widodo, termasuk Pak Heru ya yang sekarang ini, maupun yang sebelumnya Pak Foke dan sebagainya, itu insya Allah kita akan teruskan, bahkan akan kita tingkatkan, ya termasuk ruang-ruang terbuka, ya hijau ini akan kita perbanyak, ya karena memang ini ruang bermain, ya ini masih sangat kurang, ya padahal saya lihat ya misalnya yang di Tebet itu ya Ekopark ya, itu ternyata saya ikut main juga bersama cucu-cucu saya di sana, itu menyenangkan sekali, ya gratis, tapi problemnya adalah parkir parkirnya yang susah, ya nah ini yang juga tentu harus diatasi hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi program-program yang bagus, termasuk Dasa Wisma, ya itu juga kita akan tingkatkan lah insentifnya untuk ibu-ibu. Bentar dulu Pak, sebentar. Pak, izin ini kan sudah ada pernyataan resmi Pak, mungkin keluar dari ini ya, dari Pak Saroni untuk menjadi tim ses Pak. Mungkin ada tanggapan sedikit Pak? Ya tentu karena ini saya baru baca juga tadi ya. Kalau memang sudah ya tentu sangat senang siapapun ya, pokoknya intinya tim ses kalau sudah terbentuk, apalagi tentu kan belum dilengkapi ya dengan apa istilahnya susunan lengkapnya ya, mudah-mudahan segeralah kalau memang beliau yang sudah ditentukan ya tentu kami menyambut dengan baik kalau itu secara resmi sudah ditentukan oleh koalisi ya. Intinya kami siapapun yang akan ditetapkan, karena koalisi kita sudah sangat kompak ya. Saya sudah keliling ke seluruh partai-partai koalisi dan mereka menyambut baik ya kehadiran pasangan Ridho ini ya. Tapi sama sekali belum ada nama yang pasti Pak yang masuk tim ses. Kenapa? Belum ada nama pasti yang masuk tim ses. Ya ini lagi digodok bersama ada untuk dengan melengkapi tadi, mungkin melengkapi seluruh partai koalisi pasti dilibatkan ya dalam tim ses. Apa belum rindu berarti ya Pak? Ya. Info ya, baru tahu dari berita aja. Iya saya baru tahu. Belakang sama Mas yang tadi ya, dua Pak. Ya. Kapan akan ada rencana bertemu dengan Pak Anies dan apa ada strategi untuk menggait harga untuk Pak? Ya intinya kami sekali lagi sebagai calon gubernur ya pasti kami akan mendengar dari para gubernur pendahulu kami ya. Kami pasti ingin belajar, minta nasihat, minta masukan ya, bahkan minta saran-saran ya dari semuanya ya. Insya Allah ada saatnya kami akan silaturahmi ya. Kemarin kan Pak Ridwan Kamil sudah ke Pak Foke ya, nanti dilanjutkan ke yang lain-lain ya. Jadi karena memang kebetulan Pak Ridwan Kamil ini mungkin dalam 3 hari ini, karena beliau akan mendapatkan satu kehormatan dari luar negeri ya. Jadi nanti insya Allah setelah kembali nanti kami akan insya Allah akan keliling ya untuk bertemu, minta masukan-masukan dan saran-saran dari para gubernur pendahulu kami ya. Jadi insya Allah kita akan lakukan. Itu termasuk Pak Anies tuh berarti apa ya? Ya semua gubernur ya, termasuk ya Pak Anies, Pak Ahok, Pak tadi ya, Pak Joko Widodo, Pak Heru ya, Pak Foke ya, intinya semuanya. Ya satu lagi katanya. Terkait Jakarta kan identik dengan bola ya Pak ya. Bola. Ina kan akan menjamu Australia di GBK. Mungkin ada persiapan untuk ada kedekatan dengan The Jackmania, khususnya mungkin atau ada persiapan Bapak untuk nonton bareng dengan The Jackmania mungkin. Oh iya, saya kan termasuk yang sudah pendukung Jackmania. Gambar PKS saja berubah jadi orange kan. Ya jadi Pak Ridwan Kamil pun sudah menyampaikan ya. Jadi ketika beliau ditugaskan di Jakarta, nggak perlu diragukan lagi bahwa dia pasti akan all out membela bagaimana Persija ya. Persija ini akan jadi juara ya, begitu. Seperti Sintayong nggak? Ya, Sintayong bayangkan Indonesia harus melawan Korea, negaranya beliau sendiri. Tapi kan menang juga Indonesia kan? Artinya itulah profesional ya. Kalau bicara profesional maka yakinlah ya. Ini karena belum ada komunikasi saja ya. Belum ada komunikasi, belum bertemu. Insya Allah kalau nanti ketemu pasti kita akan cari-cari titik temu yang kira-kira bisa membanggakan ya Jakarta. Selasa ini ya. Selasa ini main ya.
nanti Pak RK tadi apakah sudah kembali apa enggak nanti dari luar negeri? Ya.